Hmm, ada gak sih sejarah perkembangan ilmu fikih? Ada yang tahu? Mari kita pelajari hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah kita dapat belajar kembali dengan keadaan semangat, tetap sehat dan selalu belajar dengan niat yang baik. Dan walaupun kita belajar di rumah saja, tetapi semangat tidak akan menghalangi kita untuk belajar pada kali ini. Sebelum kita memulai pelajaran, kakak hendak mengajak kalian untuk meluruskan niat agar pelajaran kita hari ini berkah, mendapatkan pahala Allah Subhanahu wa taala. Seperti halnya yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam, Nabi kita, Nabi seluruh umat, Nabi kesayangan kita. Dalam sabda beliau, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Sesungguhnya amalan itu tergantung pada niat. Maka dari itu, kakak dan kalian semua hendaklah meluruskan niat agar nantinya belajar kita mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, sebelumnya kita sudah belajar mengenai konsep fikih, ruang lingkup fikih. Ada yang ingat apa itu fikih? Ya, benar sekali. Fikih itu berasal dari kata fiqhun yang artinya pemahaman yang mendalam. Ilmu fikih itu sendiri adalah ilmu yang membahas tentang peraturan atau hukum yang mengatur kehidupan manusia, secara individu, bermasyarakat, maupun manusia dengan penciptanya. Konsep fikih itu sendiri sudah terbentuk sejak lama. Berarti ada proses yang membentuk suatu konsep tersebut. Maksudnya contohnya seperti halnya pulpen. Pulpen itu dibentuk dari plastik, kemudian diciptakan menjadi suatu hal yang baru, yaitu pulpen. Nah, begitu juga dengan ilmu fikih. Ilmu fikih itu ada sejarah-sejarahnya, ada proses-prosesnya menjadi dinamakan ilmu fikih. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai periodisasi perkembangan ilmu fikih. Sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai materi periodisasi perkembangan ilmu fikih, maka baiknya kita harus mengetahui tujuan pembelajaran kita hari ini, ya kan? Pasti tujuan pembelajaran adalah hal penting dalam setiap pembelajaran agar kalian tahu pencapaian kalian itu harusnya bagaimana. Yang pertama adalah menyebutkan periodisasi perkembangan ilmu fikih. Nanti kita akan belajar mengenai periodisasi perkembangan fikih. Nanti ada terdapat empat periode dalam perkembangan ilmu fikih. Pasti sudah ada yang membacakan dalam buku pembelajaran fikih, buku tentang fikih tersebut. Pasti sudah membaca di rumah. Kemudian yang kedua, menjelaskan periodisasi perkembangan fikih. Nanti harus paham mengenai periodisasi fikih. Setiap periode itu memiliki ciri-cirinya masing-masing, memiliki cerita-ceritanya masing-masing. Kemudian yang ketiga, mengklasifikasi periodisasi perkembangan ilmu fikih. Jadi harus tahu ciri-ciri seperti apa setiap periode itu. Kemudian mengidentifikasi konsep fikih dan sejarah perkembangannya. Nanti kalian akan suruh untuk menganalisis, menelaah tentang konsep fikih yang kita pelajari kemarin dan perkembangan fikih hari ini. Nanti akan menjadi tugas kalian. Kemudian menuliskan laporan hasil analisis, tadi. Kemudian nanti akan dikumpulkan kepada kakak, serta mempresentasikan hasil analisis sejarah perkembangan dengan baik. Oke, sudah siap? Mari kita mulai materi kali ini. Menurut Syekh Abdul Wahab Kahab, perkembangan sejarah ilmu fikih itu terbagi menjadi 4 periode.
Yang pertama adalah periode Rasulullah SAW, kemudian periode sahabat, yang ketiga periode tadwin, dan keempat adalah periode taklid. Yang pertama, periode Rasulullah SAW. Pada periode ini, hukum fikih itu diambil dari Al-Quran dan As-Sunnah Nabi. Berarti segala sesuatu itu orang yang berada pada masa Rasulullah SAW itu mengambil hukum atas bersumber dari Al-Quran dan melalui perkataan Nabi SAW maupun perbuatan Nabi SAW. Segala tindak tanduk Rasulullah SAW selalu dibimbing oleh wahyu ilahi, sebagaimana diterangkan dalam firman Allah SWT dalam surah An-Najm ayat 3-4. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Subhanallahul azim. Artinya, dan tidaklah yang diucapkan itu menurut keinginannya, tidak lain Al-Quran itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Nah, artinya adalah bahwasanya Nabi itu bertindak bukan semata-mata keinginannya, tapi selalu dibimbing oleh wahyu ilahi, selalu dibimbing oleh Al-Quran. Sehingga apa yang dikatakan Nabi, yang dilakukan Nabi itu bisa menjadikan hukum bagi orang-orang yang hidup pada zaman itu. Dalam masalah yang timbul akan dirujuk langsung kepada Rasulullah SAW dan akan dijawab oleh beliau berdasarkan Al-Quran maupun penjelasan baginda sendiri. Namun terdapat sebagian sahabat yang tidak dapat merujuk kepada Nabi SAW lantaran berada di tempat yang jauh daripada baginda, seperti halnya Mu'az bin Jabal yang diutuskan ke Yaman. Baginda membenarkan Mu'az berijtihad dalam perkara yang tidak ditemui ketentuan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, sinilah mulanya berijtihad itu dibolehkan oleh Nabi SAW yang memulai berijtihad. Kemudian pada periode Nabi SAW itu terbagi menjadi dua periode. Yang pertama adalah periode Mekah dan periode Madinah. Periode Mekah itu selama 12 tahun dan periode Madinah selama 10 tahun. Yang selanjutnya adalah periode kedua, yaitu periode sahabat. Periode ini berkembang pada masa wafatnya Nabi SAW dan ditandai berakhirnya kekhalifahan Muawiyah bin Abu Sufyan sebagai khalifah pada tahun 41 Hijriah. Pada periode sahabat, fatwa-fatwa dalam berbagai masalah yang tidak ada nas yang jelas kemudian menjadi dasar ijtihad. Dulu para sahabat mengambil ilmu dari Rasulullah SAW. Ketika ada permasalahan, maka sahabat langsung bertanya kepada beliau sehingga segala sesuatu menjadi jelas. Hanya saja pada periode ini belum ada pembukuan fikih. Maksudnya adalah fikih pada periode ini dikaji tanpa ada catatan-catatan yang bisa dibaca oleh generasi setelahnya. Yang selanjutnya adalah periode tadwin. Periode ini pasca keruntuhan Daulah Umayyah yang digantikan oleh Daulah Abbasiyah. Masa Abbasiyah ini juga disebut juga masa mujahidin dan masa pembukuan fikih. Pada masa ini pula mazhab-mazhab fikih banyak mengaruhi pengembangan hukum Islam. Pada masa ini pula mazhab-mazhab fikih banyak mempengaruhi perkembangan hukum Islam. Siapa saja tokoh mazhab-mazhab yang dimaksud? Yang pertama adalah Nu'man bin Sabit bin Zuta bin Mahan At-Taimi, atau lebih kita kenal sebagai Imam Hanafi. Beliau adalah pendiri mazhab Hanafi. Kemudian yang kedua
adalah Malik bin Anas bin Malik bin Amr al-Humyari al-Asbahi al-Madani, atau lebih kita kenal sebagai Imam Malik. Beliau merupakan tokoh ulama fikih yang memiliki karya yang populer sampai sekarang. Dan tahu namanya apa? Ya, namanya adalah Kitab Al-Muwatta. Kitab ini merupakan kompilasi hadis dan ucapan para sahabat. Yang ketiga adalah beliau adalah Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i al-Muttalibi al-Quraisy, atau lebih kita kenal Imam Syafi'i. Beliau merupakan pendiri mazhab Syafi'i, yang mazhab Syafi'i itu menjadi mayoritas atau menjadi paling banyak dipakai di Indonesia. Kemudian yang keempat adalah Ahmad bin Muhammad Hambal bin Hilal, atau lebih kita kenal sebagai Imam Hambal. Beliau merupakan pendiri mazhab Hambali. Faktor utama yang mendorong berkembangnya hukum Islam adalah berkembangnya ilmu pengetahuan di dunia Islam. Ingat, yang menjadi faktor utama adalah berkembangnya ilmu pengetahuan di dunia Islam. Apa yang menyebabkan pengetahuan di dunia Islam itu menjadi berkembang? Yang pertama, adanya penerjemahan buku-buku Yunani, Persia, Romawi, dan sebagainya ke dalam bahasa Arab, sehingga orang-orang pada periode ini dapat mengambil ilmu-ilmu dalam buku-buku yang berbahasa Romawi, Persia, dan Romawi, dan sebagainya, sehingga orang Islam itu memiliki pengetahuan yang luas, termasuk juga adalah pengetahuan di bidang ilmu fikih. Yang kedua adalah luasnya ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan tidak hanya pada satu bidang, tetapi berbagai macam bidang, ya termasuk ilmu fikih. Ketiga, adanya upaya umat Islam untuk melestarikan isi dalam kandungan Al-Quran, Al-Hadis, Ijma, Qiyas secara teoritis dan praktis. Yang terakhir adalah periode taklid. Sejak akhir pemerintahan Abbasiyah, tampaknya kemunduran berijtihad, sehingga sikap taklid berangsur-angsur tumbuh pada kalangan umat Islam. Apa sebab taklid di sini? Secara umum, sikap taklid disebabkan oleh keterbelengguan akal pikiran sebagai akibat hilangnya kebebasan berpikir. Kemudian, sikap taklid ini juga disebabkan oleh adanya para ulama saat itu yang kehilangan kepercayaan diri untuk berijtihad secara mandiri. Terima kasih, tetap semangat, stay at home. Mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.